Kapal motor Fajar Baru 8 rute Waisai Raja Ampat tujuan Sorong hangus terbakar usai bongkar muat sejumlah anak buah kapal dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Minggu malam, dek kapal KM Fajar Baru 8 yang bersandar di dermaga Pelabuhan Rakyat Sorong, Papua Barat hangus terbakar api. Diduga api berasal dari dek 2 belakang kapal. Sejumlah APK kapal sempat berhamburan dan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kita begitu kita kebakaran kita ambil pemadam terus nggak sempat, terus apinya sudah besar, asapnya sudah besar, tapi kita nggak bisa masuk. Kobaran api dapat dijinakan setelah 4 jam upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Tawuran antar remaja kembali pecah di kawasan perbatasan Medan Labuan dan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah kios penjual pulsa yang berada di kawasan tersebut pun dirusak dan dijarah pelaku tawuran. Tawuran antar dua kelompok remaja kembali pecah di titik perbatasan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Hal ini pun membuat arus lalu lintas terhenti selama 1 jam lamanya. Tawuran pecah diduga akibat dendam lama yang tak kunjung usai antar kedua kubu. Aksi lempar batu dan botol kaca mewarnai tawuran, bahkan sejumlah remaja saling serang menggunakan samurai. Menurut warga sekitar, tawuran terjadi secara tiba-tiba. Diduga remaja dari kawasan Jalan Yong Panah Hijau mendatangi remaja di Lorong Al-Falah. Mereka kemudian melempar batu dan merusak sebuah kios penjual pulsa milik salah seorang warga. Mulai memang orangnya itu nyerang luan, nggak tahu ya tadi kan biasanya kan nggak pernah tiba-tiba udah ngancurin sepa-sepanya lempar batu, jadi mau menyelamatkan barang-barang nggak bisa lagi. Sempat jadi dijarah tadi kak? Diserbu sama orang itu semua. Apa? Dari dalam apa yang hilang kak? Duit sama handphone. Duit berapa? 600.000. Handphonenya ada berapa banyak yang hilang? Satu kak ya. Aksi tawuran akhirnya berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan tiba dan melepaskan tembakan ke udara. Akibat tawuran ini sejumlah rumah warga rusak, seorang pengendara sepeda motor terkena lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Nekat serang dan rusak sepeda motor milik warga di kawasan Jatinegara, sejumlah pemuda ditangkap tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Sempat berusaha kabur, 2 pemuda berhasil diamankan petugas. Sekelompok remaja ini kabur melihat kedatangan petugas. Mereka kabur usai menyerang dan merusak motor milik warga Gang Mayong, Rumpung, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi kejar-kejaran tak terhindar, polisi mengejar para pelaku yang berusaha kabur. 2 pelaku akhirnya bisa diringkus polisi saat bersembunyi di kamar mandi milik warga. Dari keterangan warga, aksi penyerangan sekelompok pemuda itu terjadi secara tiba-tiba dan tanpa adanya permasalahan yang jelas. Jadi di awal kan nyerang warga sebelah sana, cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Saya nggak terima sih bang. Kayak sih infonya sih daerah-daerah orang Gembrong ya dah. Gabungan dia. Jadi dia hancurin ya betul, merusak rumah warga sebagian. Motor sih yang lebih hancur. Permasalahannya nggak tahu bang. Permasalahan kurang tahu makanya. Guna kepentingan pemeriksaan, 2 remaja langsung diamankan ke Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Video sekelompok pemuda membawa senjata tajam dan memblokade lampu merah Ciceri di kota Serang, Banten viral di media sosial. Pihak Polda Banten pun langsung menyelidiki aksi ini. Tengok kanan, tengok kiri, lagi, tidur. Video sekelompok pemuda membawa senjata tajam dan memblokade lampu merah Ciceri di kota Serang, Banten viral di media sosial.
Dari video itu puluhan anak muda menggunakan motor dan berteriak sambil melambaikan sejumlah senjata tajam. Diiringi suara bising dari knalpot terdengar keras. Polisi berhasil mengamankan 10 orang anggota geng motor yang videonya viral di media sosial. Mereka diamankan di tempat berbeda di kediamannya masing-masing. Polisi mengamankan 7 senjata tajam jenis celurit dan gosier serta 4 buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi. Saat ini polisi masih terus mengejar sisa pelaku yang masih kabur. Dari pemeriksaan awal, aksi geng motor ini merupakan bentuk balas dendam. Berdasarkan keterangan sementara yang diperoleh oleh penyidik bahwa modus operandinya adalah rencananya aksi balas dendam, yang mana sekitar 2 bulan yang lalu, ya, menurut keterangan beberapa yang sudah kita amankan ini, bahwa mereka melakukan aksi balas dendam karena ada dari kelompoknya, yaitu kelompok Kemang, ya, yang akan dianiaya atau dibacok. Teka-teki jasad pria yang ditemukan dalam karung di Goa, Sulawesi Selatan mulai terkuak. Polisi menemukan bekas tusukan benda tajam di tubuh korban. Usai melakukan visum, petugas Bidokes Polda Sulsel menemukan bekas tusukan benda tajam yang diduga sebagai penyebab tewasnya korban. Korban diduga telah dibunuh 3 hari sebelum ditemukan. Saat ini jasad korban yang ditemukan dalam karung di sebuah kebun milik warga masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi lebih lanjut. Korban diperkirakan kurang lebih 30 tahun. Jadi karena memang belum diketahui persis misteri X-nya. Dia korban pembunuhan, Bang. Ya, Korban pembunuhan, dia kuat juga ada korban pembunuhan sementara. ya kalau dilihat ini karena memang korban ada luka bacok, ada luka tusuk. Berarti ini diperkirakan korban pembunuhan. Sebelumnya, warga Goa, Sulawesi Selatan mencari korban yang hilang selama 2 hari. Tak kunjung pulang, korban akhirnya ditemukan tak bernyawa terbungkus karung. Saat kejadian, telepon genggam serta sepeda motor korban diduga dibawa pelaku yang hingga kini masih diselidiki polisi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Partai Demokrat dari kubu AHY mendatangi kantor Kemenkumham dan KPU untuk mempertegas legalitas partai berlogo Mercy. Senada, kubu KLB Deli Serdang juga mewacanakan datangi kantor Kemenkumham. Ratusan kader dan pimpinan Partai Demokrat sudah memenuhi kantor DPP Partai berlogo Mercy sejak pagi tadi. Mereka berencana mendatangi kantor Kemenkumham dan KPU untuk mempertegas legalitas Partai Demokrat. Hal ini menyusul digelarnya KLB di Deli Serdang yang mengusung Muldoko sebagai ketua umum. Aksi mendatangi kantor Kemenkumham akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. ADART yang sah, yang berlaku, yang telah disahkan juga oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kemenkumham pada Mei 2020 yang lalu. Termasuk surat keputusan SK tentang status ketua DPD, 34 ketua DPD se-Indonesia dan 500 ketua DPD se-Indonesia. Sekali lagi yang sah, yang memang terdaftar sebagai pemegang hak suara yang sah dan konstitusional di Partai Demokrat. Baik, pemirsa dan juga Fandi, ini kubu dari AHY sudah datang ke Kemenkumham. Pertanyaannya, apakah kubu dari Deli Serdang juga hari ini akan mendatangi Kemenkumham untuk menanyakan sama-sama legalitas dari kedua kubu tersebut? Ini akan menarik karena satu kubu akan berusaha mendapatkan legalitas, satu kubu berusaha untuk mempertahankan legalitasnya. Kita tanyakan apa informasi terbaru dari Kemenkumham. Ada rekan kami di sana yang tengah bertugas yang hari ini, Hasbiaullah. Hasbi, ada informasi terbaru apa dari Kemenkumham?
Ya baik Fandi dan juga Lofi, sejauh ini tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat baru satu kubu yang datang, yaitu adalah kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang datang kemudian membawa hampir 34 DPD mendampinginya, lalu juga bersama Sekjen Demokrat datang ke sini membawa 2 berkas. Dan 2 berkas ini yang disebut oleh AHY adalah bukti ADART yang sah dan juga secara konstitusional resmi dan diakui negara. Maka dari itu mereka akan mempertahankan keabsahan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ADART bahwa Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Demokrat yang asli dan bukan yang abal-abal. Itulah setidaknya yang disebutkan oleh AHY tadi. Kemudian mereka masuk ke gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Negara yang nantinya mereka akan disambut oleh dirjennya, yaitu Dirjen Cahyo R. Mushar, yang nantinya juga akan melakukan rapat terlebih dahulu mengetahui apa tujuan Partai Demokrat dari kubu AHY ini, akan menyampaikan apa. Dan tadi yang saya sebutkan bahwa mereka akan menyampaikan bukti-bukti yang diberikan. Ada 2 box di situ yang berisikan dokumen-dokumen ADART maupun juga hasil dari KLB yang mereka terakhir lakukan adalah Kongres kelima di tanggal 15 Maret 2020 kemarin, itu artinya tahun lalu. Sedangkan dari kubu Muldoko kami belum mendapatkan informasi apapun mengenai apakah mereka akan datang atau tidak. Sejauh ini belum tampak dari kubu Muldoko yang memang telah dinyatakan menang dari KLB di Delhi, Sumatera Utara. Dan kami juga masih menunggu nanti keluar apakah masih akan dilakukan orasi lagi terlebih dahulu oleh AHY atau tidak, dan masih dalam proses sejauh ini. Pandi dan juga Lofi. Baik, kita harapkan ini Kemenkumham selaku pemerintah juga bersikap netral antara kedua kubu ini. Terima kasih Hasbiaullah melaporkan langsung dari Kemenkumham. Pemirsa, akibat emosi aksi preman dilakukan petugas Dinas Perhubungan atau Dishub di Jembatan Timbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas melempar besi panjang hingga kaca truk pecah. Dilempar sama petugas Dishub Timbangan. Inilah video amatir yang direkam Henry, warga Lumba, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Usai truknya dilempar besi oleh petugas Dinas Perhubungan di Jembatan Timbang, Desa Sedarum, Pasuruan. Tampak di video kaca truk pecah dan sebuah besi menancap di bodi truk. Video ini pun kemudian viral di media sosial. Menurut salah satu petugas Jembatan Timbang, kejadian berawal saat Henry menyopiri truk yang melaju dari Pasuruan menuju Probolinggo. Saat mendekati Jembatan Timbang, 4 petugas Dishub menyuruh truk untuk masuk ke area Jembatan Timbang yang melakukan timbang muatan. Namun sang sopir truk justru tidak mau berhenti dan nyaris menabrak petugas. Salah satu petugas kemudian mengambil tiang besi bendera dan melempar ke arah truk hingga menyebabkan kaca truk pecah dan besi menancap di bodi kendaraan. Info dari anggota kami, kendaraan tersebut sudah di lajur 1 atau lajur paling kiri. Ada teman-teman yang mengarahkan, memelankan segala macam. Kemudian memang kendaraan ini sempat sen kiri. Artinya kan sudah mau masuk. Ternyata apa? Si driver, sopir kendaraan ini ternyata malah ngejos. Ngejos, kemudian mempercepat laju kendaraannya, seolah-olah mau nabrak rekan kami yang ada di depannya. Petugas dari Polsek Nguling dan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim akhirnya bisa mendamaikan antara supir truk dan 4 petugas Dishub hingga kasus ini tak sampai ke ranah hukum. Refleks petugas Dishub itu melemparkan bendera yang tongkatnya terbuat dari besi hingga mengenai kendaraan truk dan kacanya pecah. Atas kejadian tersebut, akhirnya pengemudi dan petugas Dishub menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan petugas Dishub mengganti rugi atas pecahnya kendaraan tersebut. Kedua pihak baik petugas Dishub dan sopir truk berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mematuhi peraturan yang berlaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Ayus melaporkan.